Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Hadirin hadirat yang berbahagia. Dari zaman kita lahir sampai sekarang ini, bahkan sampai nanti kita meninggal, pasti kita dihadapkan oleh berbagai macam permasalahan yang terus datang. Setuju? Setuju. Atau ada di antara teman-teman yang gak punya masalah sama sekali? Gak mungkin. Kita sebagai manusia yang mengaku beriman, Allah pasti akan mengujinya. Seperti dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 2 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Hasiban nasu ayyusrafu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan saya beriman dan tidak akan diuji? Dari ayat tersebut kita mengetahui bahwa manusia yang mengaku beriman itu pasti akan diuji oleh Allah untuk mengangkat derajatnya. Apalagi kita manusia, makhluk yang bereksistensi di bumi ini sebagai khalifah, di mana banyak sekali tantangan di kehidupan modern ini, banyak sekali arus perubahan sosial yang terjadi. Sejalan itu, maka permasalahan hidup pun akan semakin kompleks. Lalu apakah perubahan sosial itu membuat kita terlena dengan kemudahan-kemudahannya, misal kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, membuat kita terlena, ataukah justru membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Allah? Allah menguji kita itu bukan hanya dengan keburukan, tapi dengan kebaikan. Seperti dalam firman-Nya, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Allah menguji kita dengan kebaikan dan keburukan itu sebagai cobaan. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang sempurna, mempunyai akal budi, kemudian mempunyai perasaan, kita harusnya bisa membedakan yang benar, membedakan yang buruk. Kita bisa bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat. Lalu bagaimana kita sebagai manusia menghadapi berbagai permasalahan hidup ini yang silih berganti muncul, bertubi-tubi. Yang satu belum selesai, yang satu datang lagi. Yang satu datang, 2-3 masalah datang lagi, sampai kita bingung, pusing gitu ya. Dalam hal ini, saya pernah mendengar sebuah kisah inspiratif tentang seorang guru dan murid. Jadi, seorang guru dan murid. Ada seorang guru yang memberi perintah kepada muridnya untuk mengambil 2 sendok garam dan 1 gelas air ke tepi danau. Kemudian guru itu menyuruh muridnya untuk mencampurkan 1 sendok garam ke dalam gelas, dia berisi air itu, dan 1 sendok lagi dituangkan ke danau. Kemudian sang guru menyuruh muridnya, minumlah air yang ada di gelas itu, kemudian minumlah air yang ada di danau itu. Sang murid pun menuruti apa yang diperintahkan oleh gurunya. Setelah meminum air yang ada di dalam gelas, tentu sang murid merasa keasinan karena sudah dicampur dengan 1 sendok garam. Dan ketika meminum air yang ada di danau, sang murid tidak merasakan asin. Danau itu tetap tawar walaupun sudah dikasih garam. Lalu sang murid pun bertanya-tanya, apa ini maksudnya guru? Kenapa saya disuruh seperti ini? Sang guru pun menjawab, garam itu ibaratkan sebagai permasalahan hidup, sedangkan gelas atau danau ibarat wadah penerimaan kita. Seberapa luas penerimaan kita, seberapa luas hati kita menerima masalah yang ada, maka semakin tidak terasa masalah itu. Walaupun takarannya sama ya, tadi kan 1 sendok ya, tapi karena wadah penerimaannya berbeda, yang satu luas di danau, yang satu sempit gelas, itu beda rasanya. Jadi teman-teman semua, marilah kita perluaskan hati kita, perluaskan wadah
akan ringan dan menyenangkan. Sebagai penutup, semua ujian itu atas izin Allah. Apakah untuk kita selesaikan? Tidak. Ujian dari Allah agar kita mendekat kepada Allah dan biarkan Allah yang menguraikan permasalahan hidup kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.